Selamat datang di Ilham Maulani Channel, channel inspiratif dan informatif. Semoga para penonton yang menonton Ilham Maulani Channel selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam setiap aktivitas kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton setia Ilham Maulani Channel. Hari ini kita akan belajar tentang 7 metode pendidikan dalam Islam. 1. Metode keteladanan. Metode keteladanan ini artinya memberikan contoh teladan yang baik agar ditiru dan dilaksanakan. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. 2. Metode ibrah. Metode ibrah artinya perenungan dan tafakkur. Suatu kondisi psikis yang menyampaikan manusia mengetahui intisari suatu perkara yang disaksikan, diperhatikan, ditimbang, diukur, dan diputuskan oleh manusia secara nalar, sehingga kesimpulannya dapat mempengaruhi hati untuk tunduk kepadanya. Lalu hal itu mendorongnya untuk berpikir dan berperilaku yang sesuai. Ibrah ada beberapa macam. A. Ibrah dari kisah. Al-Quran surat Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibaratun liulil albab. Ma kana hadisan yuftara walakin تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang iman. B. Ibrah dari makhluk ciptaan Allah dan nikmatnya yang telah diperuntukkan bagi manusia. Ada 2 surat dalam Al-Quran. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damil labanan khalisan
خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه شرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Artinya, dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 66 dan 67. Metode pendidikan Islam yang ketiga adalah mau'izah. Mau'izah ini artinya mengingatkan apa yang dapat melembutkan kalbu, sehingga ia menerima nasihat. Pemberian nasihat dan peringatan akan kebaikan dan kebenaran dengan cara menyentuh kalbu dan menggugah untuk mengamalkannya. Mau'izah itu mengandung 3 materi pokok. Yang pertama tentang peringatan kebaikan atau kebenaran yang harus dilakukan seseorang. Yang kedua, motivasi atau dorongan untuk beramal dan menunjukkan ke arah akhirat. Yang ketiga, tentang peringatan adanya kemudaratan yang harus dihindarkan, baik yang menimpa dirinya maupun orang lain. Al-Quran, Surat Luqman, ayat 13-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خذك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وغشر في مشيك ومن صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Artinya,
Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapamu, hanya kepadakulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku, sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya atau membalasinya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan. Dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Dari surat Luqman ayat 13-19 ada 6 hal yang berupa nasihat. Atau tadi dikatakan berupa mau'izah. 1. Nasihat untuk bertauhid dan tidak berbuat syirik. 2. Nasihat untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. 3. Nasihat akan adanya pengawasan Allah terhadap segala perbuatan manusia. 4. Nasihat untuk menegakkan sholat, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, dan sabar terhadap segala musibah. 5. Nasihat jangan menghina dan berlaku sombong. 6. Nasihat untuk berkata lemah lembut dan sederhana dalam berjalan. Metode pendidikan dalam Islam yang keempat adalah targhib dan tarhib. 1. Targhib. Apa artinya targhib? Targhib adalah janji yang disertai dengan bujukan dan membuat senang terhadap suatu kebaikan, kenikmatan atau kesenangan akhirat yang pasti dan baik, serta bersih dari segala kotoran, yang kemudian diteruskan dengan melakukan amal soleh dan menjauhi kenikmatan selintas yang mengandung bahaya atau perbuatan jelek. Sedangkan tarhib adalah ancaman dengan siksaan sebagai akibat melakukan dosa dan kesalahan yang dilarang oleh Allah. Akibat lengah dalam menjalankan kewajiban yang diperintahkan Allah. Ancaman dari Allah yang dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa takut hamba-hambanya dan memperlihatkan kebesaran dan keagungannya agar selalu berhati-hati dalam bertindak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Maryam ayat 71-72. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiyya thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Jadi dari ayat ini, targhib berupa reward, berupa bujukan, efek perbuatan baik itu maka akan diberi balasan oleh Allah, yaitu dia terhindar dari neraka alias dia masuk surga. Dalam ayat ini disebutkan, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa akan diselamatkan dari neraka. Itu namanya targhib. Sementara tarhib adalah ancaman. Ini Allah mengancam dari ayat ini
terhadap orang-orang yang zalim, dia akan masuk ke dalam neraka, bahkan diperkuat dengan masuknya ke dalam neraka itu dalam keadaan berlutut. Contoh lain tentang targhib dan tarhib ini juga dapat dilihat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 24, 25, lalu Al-Bayyinah ayat 6-8. Metode pendidikan dalam Islam yang kelima adalah sejarah, atau juga disebut dengan tarikh. Sejarah artinya merenungkan dan memikirkan kejadian-kejadian yang ada melalui kisah-kisah dan peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 27 Allah berfirman, "Waslu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq idza qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannak. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Ini contoh tentang sejarah. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, diterima, dan dari yang lain, yaitu Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." Jadi ini adalah bagaimana kita mengisahkan sejarah kejadian pada masa lampau, yaitu tentang kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil. Metode pendidikan yang keenam adalah perumpamaan. Perumpamaan atau misal yang mempunyai nilai-nilai moral. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 41. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Metode pendidikan dalam Islam yang terakhir adalah tanya jawab, yaitu pertanyaan pendidik dengan maksud mengajar atau memberitahu kepada anak tentang suatu masalah yang ditanyakan. Salah satu contohnya dalam Quran surat As-Saff ayat 10-11, bagaimana Allah bertanya kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ahal adullukum ala tijaratin tujikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu